Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi, baik, Ca. Aku pengen dong sebelum kita benar-benar mulai, pengen nyapa semuanya dengan cara raise your hand ya di Zoom ini. Kasih tahu saya kalau semuanya udah standby dan siap ngobrol bareng sama Bu Gemala dan juga Mas Indra. Oke, aku cek ya raise your hand-nya ya. Halo, selamat pagi. Raise your hand-nya ditunggu. Nggak ada suaranya, baik, Ca. Ke-mute sepertinya. Sorry. Terima kasih semuanya raise your hand sudah join pagi-pagi. Semoga udah sarapan semua, jadi semangat ngikutin talk show-nya Jet Talks hari ini. Oke, sebelumnya saya akan memulai dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gemala dan juga Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, Pagi. saya Mareta dari Jet Talks, perwakilan dari Jet Talks dan dari FIS. Pagi ini saya yang akan ngajak ngobrol dua orang penting dari Gemala Simfoni dan juga dari Jarifis. Sebelumnya aku mau jelasin dulu siapa sih perwakilan dari Jarifis ini. Sebelumnya mohon maaf untuk semuanya mungkin kalau di poster di mana-mana Mas Gatot selaku CEO Jarifis yang akan hadir hari ini, tapi kebetulan beliau sedang ada kepentingan untuk keperluan Jarifis juga. Jadi beliau kasihkan kepada Mas Indra selaku Business Development Manager dari Jarifis. Halo pagi Mas Indra. Hey, pagi, Mbak Eca. Halo, apa kabar? Nih, saya sebutnya Mbak Eca ya. Panggil aja. Iya panggil saya Eca, Mareta juga boleh sama aja. Pagi Mas, gimana semalam nobar bola nggak Mas Indonesia Thailand? Wah, luar biasa bola. Tegang dan menegangkan dengan hasilnya ya. Mau nggak mau kita harus terima. Memang seperti itu. Iya, itu ternyata ya, selain mereka jago operasi plastik, mereka juga jago bola ya Mas Nah, ternyata ya. iya, Bakalan Indonesia ya. belum saatnya mungkin Wah itu gitu. pasti ngedown tuh kayaknya ya pemain kita. Betul betul. Betul. Oke, boleh diceritain nggak sih Mas, dev manager Jarifis itu apa sih? Mungkin nggak semuanya tahu gitu bisdev itu apa, lalu Jarifis itu apa. Aku boleh minta tolong nggak dijelasin dulu ke temen yang hadir hari ini? Baik, memang bisnis development ini di pengertian di beberapa company ada yang berbeda ya. Ada yang business development yang biasanya mereka itu bekerjanya lebih ke arah building software ya. Nah, ada juga business development yang arahnya ke relations untuk promote, marketing, dan sales. Nah, kebetulan saya diberikan amanah untuk di bidang eh, relation, marketing, dan sales. Jadi intinya business development itu adalah menjalin kerjasama ya dengan beberapa pihak, dengan corporate dan lain sebagainya gitu ya, untuk mendapatkan atau nge-branding awareness perihal produk atau aplikasi Jarifis gitu Mbak. Dan kita tahu bahwa aplikasi Jarifis sendiri tuh aplikasi yang bisa dipakai untuk monitoring ya, untuk controlling dan laporan tim lapangan. Jadi kalau misal teman-teman ya punya tim lapangan gitu yang notabene kita rada tanda kutip kesulitan untuk memonitoring pekerjaan mereka di lapangan, baik dari sisi laporan, baik dari sisi keberadaan mereka saat ini sudah ada di mana, nyampe mana, sudah di lokasi itu berapa lama gitu ya. Nah mungkin dari Jaripis itu bisa menjadi salah satu opsi solusi gitu Mbak untuk solving
teman-teman yang ingin dapat visibility perihal pekerja yang ada di lapangan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Eca. Oh, terus Mas, aku mau nanya deh, bener nggak sih dari itu bisa yang bikin report online gitu? Apa bedanya sama kita report online via WhatsApp group, itu bedanya apa? Baik, jadi memang kalau kita ada beberapa company ya atau beberapa organisasi masih menggunakan laporannya, laporan pekerjaan, laporan report progres mereka di lapangan itu masih menggunakan WhatsApp ya atau grup WA lah gitu ya. Jadi misal Indra tolong kamu update pekerjaan dong, kamu lagi ada di mana, saat ini pekerjaannya seperti apa. Biasanya kalau masih pakai gunain WhatsApp gitu ya, akan di-share lokasi gitu, share log dong, kamu ada di mana, baru bisa ke tracking. Kemudian laporannya, ya bentar Pak, saya fotoin dulu, kirim di grup gitu ya. Nah, kita kebayang ketika nanti di satu titik ya, atau di waktu-waktu tertentu manajemen memerlukan laporan, tolong dong si Indra ini aktivitasnya 1 bulan terakhir ngapain aja, di mana aja, apa yang sudah dikerjakan. Kebayang dong, Mbak. Kebayang effort yang akan dikeluarkan ketika laporannya masih menggunakan WhatsApp. Kita akan scroll lagi tuh sampai ke atas. Oh, minggu ini, hari ini si Indra ngapain aja, udah kirim pekerjaannya lewat foto di grup, posisinya di bawah, kita kebayang akan mungkin bisa keriting kan kita karena kita tahu sendiri bahwa WhatsApp itu kan masih belum ada database. Jadi mau nggak mau kita akan satu-satu scroll ke atas, satu-satu rekap pekerjaannya. Nah, dengan fasilitas yang ada di aplikasi kita gitu ya, 6 problem-problem tadi setidaknya bisa terselesaikan karena aplikasi si Jaripis ini bisa di download ya atau diinstal di Android dan soon di kuartal pertama tahun depan itu bisa dipakai untuk di iOS. Jadi ketika tim lapangan input pekerjaan di lapangan, nanti secara online dan secara real time posisinya mereka, laporan pekerjaan mereka itu langsung bisa diketahui oleh atasannya masing-masing. Jadi orang kantor tidak perlu menunggu sore lagi untuk dapatkan laporan atau tidak perlu repot-repot untuk rekap lewat WhatsApp lagi, Mbak. Jadi bisa langsung secara real time, nanti laporannya pun bisa ditarik by Excel. Jadi untuk memudahkan, mempercepat dan efisiensi kebutuhan laporan dan pergerakan tim lapangan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ica. Berarti udah paperless banget ya, Mas. Maksudnya kan sekarang kita nggak bisa pungkiri kadang tuh report juga masih yang apa-apa serba di print, apa-apa masih serba isi manual dengan kertas. Berarti sekarang udah tinggal klik-klik, send, klik-klik, ya udah masuk. Udah semudah itu sama Jarvis ini. Betul, betul, betul. Jadi memang tinggal langsung diklik gitu ya. Jadi laporan itu bisa langsung secara real time diketahui oleh atasannya atau kantornya masing-masing. Sangat paperless sekali. Karena memang kita tahu bahwa sekarang tuh udah industri 4.0 ya. Jadi mau nggak mau untuk menikmati teknologi atau mengejar teknologi itu ya sebaiknya kita semua harus mengimbangi dengan kemajuan teknologi tersebut. Ya salah satunya laporan pekerjaan bisa dikerjakan secara online gitu. Itu Mbak Eca. Nggak hanya industri 4.0, mari kita juga siap-siap untuk menjadi industri generasi emas. Nah, Betul, 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 betul sekali. ngomong-ngomong generasi emas, aku mau Bu Gemala dulu nih. Selamat pagi Ibu Gemala. Halo Ibu Gemala.
Tadi Ibu Lydia kayaknya sudah jadi co-host ya. Ya, selamat pagi Ibu Gemala. Mungkin Ibu Gemala masih menuju on the way ke generasi emas. Baik Mas, sambil kita nunggu Bu Gemala, aku mau nanya nih Mas. Tadi kan Mas bilang bisa Sherlock dan segala macam. Berarti Jarvis tuh bisa ngecek posisi karyawannya itu di mana? Bener nggak sih? Ya, Kalau aku nggak salah. ya. Jadi karena memang kita pengen mengetahui posisi karyawan gitu ya. Posisi karyawan terakhir, last position itu bisa ke-track dan pergerakannya itu bisa ke-track. Jadi misal saya bergerak gitu ya dari kantor ke site A gitu taruhlah, atau ada pekerjaan di-assign ke daerah Jakarta Utara. Nah, kita siapa tahu karena kita tahu tipikal orang lapangan seperti apa gitu ya. Saya desain ke Jakarta Utara untuk melaksanakan tugas, tapi tiba-tiba pas orang kantor atau atasannya ngecek, loh, kok malah ke Jakarta Selatan ya anak gitu ya. Ngapain? Itu ada apa? Padahal desainnya diberikan tugas ke Jakarta Utara. Nah, itu bisa ke-tracking, Mbak. Posisinya, update status dia, misalkan 10 menit sekali, atau 15 menit sekali. Pergerakan mereka itu dari satu titik ke titik lainnya itu bisa ke-tracking. Sedemikian rupa, sehingga itu untuk monitoring orang lapangan, atasannya untuk mengantisipasi ya dari melencengnya tugas yang diberikan dari atasan kepada tim lapangan gitu. Jadi secara visibility kita bisa mengetahui pergerakan teman-teman lapangan gitu ya, pergerakan mereka. Oh iya, orang-orang lapangan juga banyak profesi ya Mbak ya. Jadi misalkan sales itu bisa, teknisi juga bisa disebut tim lapangan gitu ya, atau cleaning service atau supervisor yang pengen mengetahui anak buahnya gitu ya, surveyor atau delivery ya, delivery man itu bisa bisa menggunakan aplikasi si Jarvis ini. Unik sih Mbak, memang nih namanya Jarvis. Awalnya tadi kita pengen Jarvis yang Iya, punya kayak si, asisten iya, ya Iron Man. iya, Tapi even Jarvis pun juga akan tetap dianggapnya asisten, tapi asisten petugas lapangan ya Mas ya, betul, betul jadinya. sekali. Jadi asisten untuk petugas lapangan Jarvis. Betul. Paling bisa aku simpulkan berarti Jarvis itu bisa untuk absen online, bisa untuk report online, dan bahkan bisa ambil tarik datanya untuk di Excel juga kalau memang diperlukan sama tim manajemen yang di dalam kantor yang back office. Terus bisa untuk tracking posisi karyawan di mana ya Mas ya. Nah, aku nggak mau nanya soal harga, tapi bener nggak Jarvis lagi bagi-bagi Jarvis secara gratis? Ya, ya, oke, ngingetin nih Mbak Eca. Ya memang di akhir tahun ya atau awal tahun ini kita sedang ada program. Jadi program itu namanya silahkan pakai gratis ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang harga dan lain sebagainya. Yang penting silahkan yang mau coba, mau pakai, pakai aja. Gratis silahkan. Untuk rentang waktu tertentu ya. Setidaknya nanti ada minimal 1 bulan nanti kita silahkan pakai gratis. Supaya ngerasain feel-nya seperti apa sih kita untuk mengawasin orang-orang lapangan. Yang tadinya tidak punya visibility gitu ya. Setelah menggunakan Jarvis mungkin ada gambaran atau visibility. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang mau nyoba pakai gitu ya, silakan pakai aja dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan tim teknis kami. Gitu. Itu Mbak Eca. Baik. Berarti Jarvis gratis di akhir tahun dan di awal tahun 2022 ini ya Mas ya. Betul, betul. Baik, mengawali awal tahun 2022, waktunya kita introspeksi diri, waktunya kita punya planning nih 2022 gimana. Nah, generasi emas ini akan kita bahas lebih dalam sama Ibu Gemala. Selamat pagi Ibu Gemala, terima kasih sudah join hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Halo Mbak, Mas, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hai, pagi Bu. Iya, makasih ya Bu udah mau join sama kami.
you juga ya udah diundang. Mudah-mudahan hari ini apa yang di-share bisa bermanfaat. Amin, amin. Sebelumnya aku mau share juga nih ke teman-teman. Bu Gumala baru launching lagu baru ya, Zakat Cinta ya judulnya. Selamat Ibu. Thank you, makasih ya Mbak, tahu aja. Iya, nggak salah gini Bu. Tadi kan kita udah kenalan sama Mas Indra ya, selaku Business Development Manager dari Jarivis. Nah, sekarang aku juga pengen kenalan juga, maksudnya nggak cuma aku sih, semuanya lah pengen tahu nih. Bu, ini kok title-nya tuh banyak ya? Maksudnya, sorry tuh sih, Ibu ini kan wanita karir, tapi juga ibu juga dari seorang anak. Gitu ya. Tapi ibu tuh sibuk banget gitu, ngurus Gemala Simfoni, ngurus teman sehati, bahkan juga kalau nggak salah katanya ngurus juga PT Mila dan Juniors. Nah, aku tuh pengen tahu apa aja sih penjelasan dan bukan dari Gemala Simfoni dan yang lainnya, Bu. Boleh Ibu silahkan. Ya, boleh. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan sehat, semangat, dan happy. Nah, itu salah satu tagline kita dari satu komunitas yang nama komunitasnya adalah Teman Sehati. Nah, memang saat ini saya berkecimpung dalam 3 bidang. Yang pertama adalah saat ini saya alhamdulillah dipercaya sebagai Direktur Operasional dari PT Mila Juniors. Nah, PT Mila Juniors itu adalah distributor dari pemanas air merek Wika Water Heater yang ditunjuk oleh Wijaya Karya Industri Energi dari tahun 1993. Nah, alhamdulillahnya saya juga saat ini sedang menjadi foundernya nih, dan kemudian memang mengembangkan komunitas namanya Teman Sehati. Dan yang terakhir, saat ini saya juga sedang istilahnya membuat sebuah ruang kreatif yang alhamdulillah sudah jadi juga. Nah, itu namanya Gemala Simfoni. Nah, kita harapkan ruang kreatif ini nanti ke depannya akan memberikan banyak dampak dan manfaat untuk teman-teman yang ingin mengembangkan inovasi, kreativitas, juga bakatnya. Kayak gitu, Mbak. Wah, Ibu tuh banyak banget ya, maksudnya kerjaan laki-lakinya kasarnya gitu ada, tapi kerjaan kreativitasnya juga ada gitu. Bahkan kerjaan dengan penuh cintanya pun juga ada yang teman sehati tadi. Hebat juga ya, Bu. Tapi sejak kapan sih, Bu, Ibu tuh tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang yang berkecimpung di bidang yang kasarnya tuh laki banget, terus dan akhirnya berkecimpung di dunia kreatif dan juga teman sehati ini, Bu? Ya, benar banget nih. Jadi memang sebetulnya bidang ini tidak saling terkait, tapi saling mengisi. Jadi memang kita kalau misalnya di dalam satu dunia pekerjaan gitu ya, udah fokus banget di satu pekerjaan, memang sebaiknya kita memfokuskan di satu bidang dulu sampai settle. Baru nanti kita mengembangkan di bidang yang lain. Jadi memang dari di Mila Junior sendiri saya udah dari tahun 2011 dan baru mengembangkan menjadi founder Teman Sehati itu baru di tahun lalu, juga mengembangkan Gemala Simfoni baru di tahun ini. Jadi memang menunggu dulu istilahnya sampai Mila Junior saya benar-benar bisa jalan dengan tim yang sudah ada, dengan tim yang settle, baru mengembangkan yang lain seperti itu. Karena memang sejujurnya kita memang harus selalu mencari cara agar kita tetap istilahnya bersemangat nih untuk mengeluarkan ide-ide baru dan mengembangkan bakat yang kita punya. Nah, kadang dengan tertumpuknya rutinitas yang ada itu, kadang kita juga jadi lupa kita ini dititipin bakat apa ya, benar nggak sih Mbak? Betul, Bu, betul banget. Gitu. Nah, mungkin dengan adanya ruang kreatif Gemala Simfoni ini, jadi bukan hanya ide-ide saja atau kreativitas diri sendiri aja yang bisa tergali, tapi juga dengan hadirnya komunitas yang baru ini dan ruang kreatif ini, jadi benar-benar istilahnya diniatin untuk bisa nggak putus-putus. Istilahnya kalau yang tadinya mungkin karyanya setengah-setengah gitu ya, kadang on, kadang off, kadang on, kadang off gitu. Nah, sekarang tuh pengennya terusan. Juga ngajak-ngajak teman-teman yang lain yang juga mungkin sibuk dalam kesehariannya, tapi tetap pengen berkreasi atau berkarya. Nah, di sini tepat banget nih di Gemala Simfoni. Jadi ini ya, Bu, stress relief ya, Bu, ya? Gemala Simfoni ini ceritanya ya. Jadi memang kita di satu gedung yang sama ya, di lantai 1 itu untuk Wika Water Heater, terus kemudian yang untuk Teman Sehatinya
Itu saya lakukan bareng-bareng di lantai 3-nya. Nah, kebetulan ruang kreatifnya saya juga ditemenin sama teman-teman yang emang inovatif dan kreatif dan kolaboratif. Jadi emang happy sih. Jadi saya emang senangnya ketemu orang baru, terus kemudian juga saya juga senangnya adalah berkreasi dan apa yang kira-kira ada di ide-ide itu langsung divisualisasikan dan langsung di-action-kan. Karena nanti kalau ide-idenya nggak kelamaan numpuk gitu ya, akhirnya hanya jadi ide-ide aja gitu. Jadi cuma kayak wacana aja ya Bu, cuma kayak rencana aja deh, pengen nyanyi nih, gitu-gitu. Nggak Rencananya dijalankan hanya gitu. sekedar rencana gitu. Betul. Padahal kan sebenarnya mungkin nggak usah dengan kita ngeluarin lagu misalnya gitu ya Bu. Kita ngumpul sama teman-teman terus nyanyi-nyanyi aja udah stress relief ya Bu ya sebenarnya ya. Iya, betul banget. Jadi Betul. memang macam-macam sih orang stress reliefnya tuh bisa dengan berkarya, bisa dengan nyanyi. Ada yang produktif dan mungkin ada yang senangnya jalan-jalan. Gak apa-apa, apapun harus dicari celahnya supaya nanti ketika kita balik ke dunia kerja kita sesungguhnya, itu kita udah kayak ada energi baru lagi gitu. Jadi maksudnya yang istilahnya kayak kesel-kesel mungkin sama klien atau mungkin sama atasan, bawahan, rekan kerja. Nah itu sudah bisa ngeblur atau artinya sudah tersalurkan dengan hal-hal yang positif tadi, sehingga kita ketika nyemplung di dunia pekerjaan itu udah bisa profesional lagi, udah bisa in charge 100% lagi. Nah, memang kan kita soalnya manusia ya, bukan robot ya kan. Jadi kita harus tahu bagaimana memanusiakan manusia dan mentreatment diri kita sendiri juga orang lain kayak gitu sih. Istilah kasarnya recharge ya Bu ya, recharge pikiran, Recharge, mental, ya. dan semuanya ya Bu ya. Me time, me Bener, time. me time gitu. Oke Bu, ngomong-ngomong soal recharge, ngomong-ngomong balik kerja dengan baik dan benar segala macamnya itu. Aku pengen tahu deh Bu, karena kita lagi ngebahas tentang generasi emas, menurut Ibu generasi emas itu seperti apa sih Bu? Karena kan kalau aku lihat nih kayaknya Ibu udah paham banget nih cara menyiapkan diri untuk back to field dengan energi yang positif, supaya bisa kerja dengan baik lagi. Nah sekarang aku pengen tahu arti dari generasi emas itu apa sih Bu? Ya, nah kalau generasi emas itu pastinya kalau yang untuk tuntutan ke depan ya, kita bukan hanya dituntut memiliki hard skill, soft skill aja, tapi kita juga memang dari kemauan kita. Yang paling penting adalah kemauan kita untuk terus bisa mengupdate dan mengupgrade diri kita sehingga sesuai tuntutan gitu. Karena kan yang paling setia atau yang paling istilahnya nggak akan berubah itu kan ya perubahan itu sendiri, benar nggak sih? Jadi memang kita harus adaptif gitu. Artinya kita mau memperbaiki attitude kita dalam bekerja, terus kemudian kita juga mau berinovasi, mau menggali kreativitas, dan terakhir yang paling penting adalah kolaborasi. Jadi kita jangan menutup diri untuk kolaborasi karena peluang-peluang kolaborasi itulah yang membuka kita bisa ada di level-level tertentu yang mungkin tidak pernah terbayangkan dalam jenjang karir kita, seperti itu. Baik Ibu, maksudnya dengan generasi emas itu harus mau adaptif, harus mau inovatif, harus mau mengupdate diri. Nah, siapa sih generasi emas itu? Apakah anak milenial? Apakah baby boomers? Maksud saya kan ya saya sendiri berpikir kayak milenial tuh generasi emas nggak sih? Sedangkan saya berpikir kayaknya milenial udah masuk tua gitu loh, saya gitu kan. Nah kalau menurut Ibu tuh, menurut kacamata Ibu generasi emas itu siapa? Oke, saya sendiri termasuk generasi milenial nih. Nah, mungkin Mbaknya juga generasi milenial ya? Iya, Iya Ibu, jadi generasi sebetulnya usia-usia produktif, Mbak. Jadi generasi emas itu adalah usia-usia produktif. Nah, usia produktif ini bisa macam-macam. Ada yang memang usianya sebetulnya sudah mau mendekati pensiun, tapi ternyata produktivitasnya lagi tinggi-tingginya. Itu bisa. Nah, ada orang yang memang baru masuk usia, istilahnya baru masuk dunia pekerjaan gitu ya, baru lulus kuliah. Nah, dia sedang produktif-produktifnya. Nah, generasi emas ini siapa sih? Orang yang istilahnya generasi yang baru menemukan seperti dia bekerja itu pada saat pertama kali dia bekerja. Artinya dia benar-benar menemukan passion-nya, dia benar-benar menemukan minat dan bakatnya tersalurkan di situ dan dia bisa memberikan setiap menitnya itu adalah potensi terbaiknya gitu. Jadi kadang kan kita bekerja dengan seseorang yang tidak sesuai minat dan bakatnya. Nah, itu juga mungkin perlu digali kembali apakah memang kita sudah menempati posisi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan terhadap jenjang karir kita ke depan. Karena itu penting juga. Mungkin dalam kurun waktu tertentu kita bisa bilang bahwa nggak apa-apa, aku nggak sesuai minat dan bakat, aku tetap bisa mengerjakan dengan baik kok. Tapi kita harus jujur sama diri kita sendiri bahwa nanti di kurun waktu tertentu ternyata kita tuh pengen loh ngelakuin hal-hal yang memang menjadi passion dan minat kita dan bisa kita karyakan seperti itu. Oke, berarti
sebenarnya generasi emas itu kasarnya satu tadi bisa siapa aja. Maksudnya walaupun sudah mau masuk masa pensiun pun kalau masih produktif, masih mau belajar, masih bisa kita bilang mereka adalah generasi emas. Even juga yang baru fresh grad pun kalau dia mau belajar dan dia mau berusaha untuk mengupgrade diri dan lebih produktif, itu pun juga bisa dibilang generasi emas ya Bu ya, berarti intinya ya. Nah, Betul. sekarang nih Bu, yang nyiapin mereka generasi emas itu siapa sih? Diri sendiri kah? Atau orang tua? Atau mungkin atasan-atasan di kantor? Atau gimana sih Bu sebenarnya? Oke, nah mungkin penting juga nih baik untuk HR dari sebuah institusi juga dari kita sendiri nih sebagai orang yang mau bekerja atau mau berwirausaha atau apapun ya yang ingin kita lakukan dalam karir kita. Yang penting adalah kita harus men-screening dulu. Sebetulnya kemampuan kita itu 20% secara genetik itu bisa dikembangkan secara maksimal itu seperti apa. Nah, kita juga mungkin sekali-sekali perlu ikut tes psikotes, terus kemudian juga screening terhadap diri kita sendiri supaya lebih tahu sebetulnya secara genetik kemampuan terbaik kita itu di bidang apa. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah memang faktor yang paling mempengaruhi itu adalah secara 80% itu dari faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya seandainya nih kita pengen berkarir sebagai misalnya saya sebagai penyanyi nih, misalnya pengen berkarir sebagai penyanyi. Berarti saya harus masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang memang ada di dalam bidang itu atau di bidang entertainment misalnya. Nah, saya pengen mengarah misalnya ke dunia profesional dalam jenjang karir misalkan pendidikan misalnya. Berarti nanti saya arahnya harus meliputi lingkungan saya dengan lingkungan seperti itu karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Bahkan sampai 80% di luar dari kemampuan genetik kita. Jadi kalau misalkan kemampuan genetik kita sudah terasah nih, itu hanya mempengaruhi secara kurang lebih 20% aja, tapi 80% itu adalah lingkungan. Makanya kita harus pintar-pintar cari lingkungan yang memang nantinya kita pengen ada di bidang itu dan perkembangan karir kita juga kita inginkan di bidang itu. Karena nanti dalam kurun waktu tertentu jangan sampai kita menyesal nih, udah sampai belasan tahun kita bekerja di satu bidang, ternyata bukan itu bidang kita. Nah, itu jadi kita lama buang waktunya seperti itu. Jadi mungkin dari awal kita udah berani aja, nggak apa-apa. Jangan takut sama apa yang kita bisa, karena apa yang kita bisa itu kalau misalnya memang bisa dimaksimalkan atau misalkan digali dengan maksimal, itu justru efeknya luar biasa dibandingkan kita mengerjakan yang sesuatu ternyata bukan kita kayak gitu. Berarti memang kita kerja harus dengan passion itu juga sebenarnya benar juga ya Bu ya, nggak ada salahnya juga ya Bu ya. Karena kalau kita dan kayak tadi Ibu bilang kita harus psikotes, nggak usah takut untuk ke psikolog. Sebenarnya bukan buat ngecek sakit apa enggak, tapi lebih untuk mengenal diri sendiri nggak sih Bu? Maksudnya untuk mengetahui potensi apa yang bisa diasah lebih luas, yang dicari tahu lagi, supaya kita akhirnya bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita dan akhirnya bisa sukses di bidang itu ya Bu ya, tanpa harus meraba-raba coba kerja jadi A, coba jadi B gitu ya Bu ya, maksudnya biar menjadi generasi emas ini yang emang beneran emas gitu ya Bu ya. Betul. Jadi sebetulnya generasi emas itu adalah generasi yang menemukan ya, dia bisa mengenali potensi dirinya, mengenal dirinya dengan baik, dan dia percaya bahwa dia akan sukses dalam menjalankan bidang itu berdasarkan passion dan minat dan bakatnya dia. Nah, banyak hal sebetulnya yang bisa kita tempuh untuk bisa meraih kesuksesan itu sendiri, baik faktor internal dari diri sendiri juga dari faktor lingkungan. Nah, tapi setidaknya minimal kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh ternyata genetik saya ini seperti ini, cara bekerja otak saya ini seperti ini. Jadi memang kita udah nggak bisa kemana-mana, nggak mungkin kan ikan kita minta istilahnya ikan kita minta terbang nggak mungkin gitu kan. Jadi memang ya udah kalau udah begitu ya berarti kita tinggal mengarahkan, oh berarti nih dunia yang memang gue banget nih adalah ini. Mungkin dari sekian pilihan itu bisa menjadi list kita untuk menapaki jenjang karir kita kayak gitu. Betul ya Bu ya. Terus sekarang sebelum aku lanjut lagi ke Bu Gemala, aku juga mau ngetes Mas Indra nih. Mas Indra, dulu pernah nggak sih tes diri sendiri cocoknya di bidang apa, bakatnya bagusnya di mana, sampai akhirnya yakin kayaknya jadi BISDEV ini paling tepat buat saya. Silahkan Mas Indra. Menarik pertanyaannya. Betul yang dibilang Bu Gemala bahwa memang bakat itu ada yang memang given ya, atau memang itu diasah gitu ya. Nah, saya sudah terjun ke dunia kerja itu dari tahun 2009 ya, dan beragam profesi dari mulai konsultan,
awal mula saya berkarir tuh di programmer, Mbak. Programmer itu beberapa tahun, kemudian konsultan keuangan, ya, konsultan manajemen, dan di networking juga IP Visa Network itu pernah. Nah, kemudian di beberapa tahun terakhir memang dibilang kecemplung sih ya, kecemplung gitu ya. Jadi ada istilah begini, kalau nasi udah jadi bubur, ya nggak bisa dijadiin nasi lagi gitu ya. Tapi saya punya prinsip kalau nasi udah jadi bubur, ya sudah jadikan bubur yang spesial gitu ya. Ditambahin toppingnya yang enak-enak, ditambahin ayamnya yang banyak, iya, ditambahin macam-macam toppingnya. Jadi udah jadi bubur ya udah jadiin bubur yang spesial aja biar tambah enak gitu kan. Nah, dan memang di karir saya di bisnis development dimulai beberapa 3 atau 4 tahun terakhir ya, yang tadi bilang nyemplung itu, dan ternyata memang saya merasa bahwa saya orangnya suka berkomunikasi, suka menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, karena memang basic awal pertama kerja itu menjadi seorang konsultan ya, suka ketemu orang dan lain sebagainya. Saya merasa wah ini nih bisnis development menjadi muara yang saya jadi muara di karir saya gitu. Ya akhirnya ya itu tadi Mbak, kembali ke masalah bubur tadi. Udah jadi bubur yang spesial aja deh gitu. Gitu Mbak Jadi Eca. kasarnya mungkin passion, tapi mungkin nggak 100% passionnya di bisnis. Tapi kalau sudah masuk bisnis, ya kita mengasah kemampuan kita sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik ya Mas ya. Maksudnya kan kayak tadi kan bubur ayam kasih toppingnya yang banyak supaya enak kan gitu kan ya. Iya, iya. Iya, iya, memang betul Mbak. Benar. Seperti itu lah yang saya jalani sekarang ini. Tapi enak Mas bubur ayamnya. Ya, tapi kalau Bu Gemala sendiri apakah sama seperti Mas Indra, maksudnya dari kecil sampai akhirnya dewasa berpikir kayaknya saya memang cocoknya dan bakat saya itu di nyanyi deh, atau gimana Bu? Saya pengen tahu kalau dari sisi Bu Gemala. Ya, jadi sebetulnya kalau bakat nyanyi dan senang nyanyi ya itu udah dari umur kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD itu saya sudah senang nyanyi, dan kelas 4 itu sudah dulu kalau di sekolah itu kayak bikin kompilasi album. Jadi emang senangannya tuh kayak gitu. Jadi kalau dulu orang-orang tuh istilahnya masih belum masuk ke situ, saya udah masuk ke situ, dan itu saya jalanin bersamaan dengan aktivitas saya yang lain. Jadi misalnya dari mulai SD nih, SMP, SMA, kuliah gitu kan ya. Jadi dari setiap jenjang yang saya jalanin ini kok nyanyi ini nempel terus ya, jadi nggak pernah lepas gitu. Maksudnya artinya ketika SD ada karya apa, SMP apa segala macam, tapi memang di bidang seni. Nah jangan-jangan aku baru kepikir nih, memang jangan-jangan nih emang ujungnya nih aku harus mengembangkan ini nih gitu. Maksudnya boleh untuk menjalani profesi lain sah-sah aja. Justru memang gini, ketika kita sudah jemplung atau memutuskan atau berkomitmen ke dalam satu bidang yang memang mungkin apakah kita di hire di situ, apakah kita memang mau nyemplung di situ, memang harus totalitas. Jadi artinya kita total untuk mengerjakan itu sehingga apa yang kita lakukan dan karyakan juga bisa maksimal. Nah, tapi ada tapinya nih gitu. Maksudnya kita nggak boleh bohong gitu. Maksudnya terhadap diri sendiri bahwa apa sih yang sebetulnya selalu nempel dalam kehidupan kita dan pengen kita lakukan dalam hidup kita. Nah, itu benar-benar harus kita gali dan kita cari sehingga suatu saat gitu ya dalam episode kehidupan kita bisa menjalani itu. Karena itu rasanya akan berbeda dengan menjalankan sebuah bidang yang memang menjadi passion kita dengan istilahnya yang kecemplung tadi gitu. Jadi nggak apa-apa boleh nyemplung total di satu bidang itu. Cuman kan memang waktu kita kan banyak ya, panjang, artinya ada office hour. Di luar office hour kita masih tetap bisa tuh ketemu dengan komunitas yang memang menunjang, artinya karir yang nantinya akan kita persiapkan, yang ingin kita jalani nanti kayak gitu. Oke Bu, benar. Tapi menurut Ibu sendiri nih, pendidikan karakter itu penting nggak untuk membangun generasi emas? Oh iya, oke. Jadi memang yang membedakan seseorang gitu ya dalam mencapai kesuksesannya itu pertama adalah attitude-nya.
Jadi sikap kerjanya. Jadi memang ada beberapa hal nih yang memang di Gemala Simfoni ini nantinya akan kita kulik lebih dalam, yang nantinya bisa banyak membantu baik dari teman-teman yang baru masuk ke dalam dunia usaha, mempersiapkan dunia usahanya, juga ingin mengembangkan dunia usahanya. Ini ada 4 budaya ya, artinya ada budaya Akik yang terdiri dari attitude, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, ini kami harapkan bisa menjadi karakter yang nanti jika ditempatkan di institusi manapun, ini akan menjadi sebuah keunggulan kayak gitu, menjadi sebuah keunggulan sehingga setiap yang berkomunikasi juga sehingga yang berinteraksi dengan kita itu merasa mendapatkan manfaat lebih atau value dibandingkan apa yang kita kerjakan itu sendiri. Jadi sempat nggak kalau misalnya nih kita ke satu store gitu ya, dilayani oleh pramuniaga yang memang istilahnya tulus kayak gitu. Nah, terus kemudian kita juga mungkin bisa membandingkan ketika kita ke store yang lain, kayaknya kalau pelayanannya tuh yang biasa-biasa aja. Nah, pasti kita langsung bisa merasakan, bisa memberikan satu testimoni bahwa kita ingin dilayani oleh toko si A misalnya kayak gitu. Nah, budaya itulah sebetulnya yang harus dibentuk dalam setiap usaha karena memang bekerja itu bukan keharusan, artinya bekerja itu adalah inisiatif kita sebenarnya. Kita juga butuh loh, kita butuh kerja. Bukan usaha tersebut yang membutuhkan kita, tapi kita harus merasa kebutuhan ini dari dua pihak gitu. Dari kitanya butuh, dari pengusahanya butuh, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang produktif, kreatif, dan nantinya pastinya juga bisa menunjang usaha tersebut. Jadi kita harus mengembangkan nih dari sikap kerjanya, terus kemudian kreativitasnya itu harus dibangun. Tidak terlahir begitu saja. Kreativitas itu pertama awalnya dari kemauan, terus kemudian dari kebiasaan, lama-lama menjadi karakter, dan lama-lama jadi kebiasaan yang memang udah mengalir gitu aja. Jadi kita bawaannya pengen kreatif aja, jadi pengen berbeda dengan yang lain, terus kemudian pengen berinovasi, juga pengen berkolaborasi. Nah, itu bisa kita lihat dari dari bagaimana orang itu memperlakukan pekerjaannya. Jadi kita bisa langsung merasakan apakah pekerjaannya itu istilahnya kayak kita ketemu orang nih gitu. Maksudnya pasti kan dia langsung memberikan feedback kepada kita, oh orang ini welcome, oh orang ini tidak welcome, oh orang ini biasa-biasa aja standar. Nah pasti kan kita punya standarisasi yang kita inginkan. Nah itulah yang harus kita bentuk setiap hari sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bermakna dan bermanfaat gitu sih. Berarti intinya memang harus mau belajar dan juga harus usaha ya Bu. Maksudnya tadi kayak Ibu bilang kan, harus ada mental yang kayak gini. Jangan berpikir kalau hanya perusahaan yang membutuhkan kamu, tapi kamu yang membutuhkan perusahaan itu gitu. Intinya kan karena akhirnya sama-sama ngerasa membutuhkan, bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik ya Bu ya. Maksudnya nggak ada tuntutan-tuntutan yang gimana-gimana, tapi mau memajukan bisnis ini kasarnya jadi ayo kita maju bareng, sukses bareng gitu ya Bu ya. Karena kan kalau saya benar, kalau saya lihat nih kayaknya sekarang tuh banyak ya teman-teman atau mungkin yang lain lah orang-orang tuh mentalnya tuh masih mental ntar aja deh berangkatnya siangan kan kantor deh pasti gue gak bakal dimarahin misalnya gitu yang kayak gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya ya harus sadar diri kalau kita butuh perusahaan juga butuh pegawainya untuk apa, untuk saling memajukan dan sukses dengan bisnisnya mereka gitu ya Bu ya. Iya, jadi sebenarnya iya, jadi pandemi ini tuh sebetulnya banyak ngajarin kita ya. Artinya kan kita lebih di awal-awal pandemi itu kita lebih banyak WFH ya. Lebih banyak WFH. Nah, mungkin kita baru kayak berasa tuh, oh ternyata kangen juga ya ke kantor, nggak enak ya WFH gitu. Benar nggak sih? Betul. Iya, jadi memang kadang tuh kita memang di kondisi tertentu kita jadi sadar, oh ternyata bekerja ini adalah kebutuhan saya, dan adapun perusahaan memberikan pekerjaan dan kepercayaan kepada saya itu adalah satu hal yang harus saya jaga benar-benar gitu. Maksudnya artinya saya kerjakan dengan serius, sekecil apapun pekerjaannya, apapun jabatan kita bisa menghargai diri kita sendiri atas pekerjaan itu, dan apapun yang kita lakukan itu ternyata kita dalam satu circle yang kalau kita nggak kerja, ternyata yang lain nggak bisa jalan gitu. Jadi kita harus sadar juga bahwa apa yang kita lakukan itu penting. Nah, kadang-kadang teman-teman itu merasa, saya kan cuma ngerjain ini, kayaknya nggak penting juga ya untuk perusahaan. Nah, itu jangan gitu. Jadi itu tuh menjadi dasar pesimistis yang istilahnya jadinya tuh nanti nggak produktif gitu. Kita harus bisa menghargai, oh saya tuh ngerjain ini loh. Jadi saya kalau misalkan bisa melihat gitu ya, ternyata
rasa percaya diri dan optimis seorang itu tidak tergantung dari jabatannya. Karena saya nemuin sendiri, ada yang jabatannya misalnya cleaning service gitu ya. Cleaning service, ternyata dia itu memiliki attitude yang baik, terus kemudian sangat menghargai pekerjaannya. Buat saya itu value-nya lebih baik daripada yang jabatannya mungkin lebih tinggi gitu ya, tapi dia tidak bisa menghargai arti dari pekerjaannya. Nah, misalnya pekerjaannya juga yang dikerjakan hanya sesuai yang diminta, tidak berinovasi, tidak berkolaborasi, tidak kreatif. Buat saya itu memiliki value yang kurang dibandingkan yang tadi gitu. Intinya memang harus mau belajar dan bukan harus serba bisa ya Bu, tapi harus mau belajar hal baru. Tidak menolak ilmu baru kasarnya gitu ya Bu ya. Maksudnya kan kadang ada yang ngerasa ya job desk saya adalah A. Jadi kalau misalnya ada minta tolong kerjain yang C dong, nggak mau kan job desk saya A. Padahal sebenarnya kalau dia mau bantu, dia kan jadi belajar tentang job desk C dan akhirnya dia punya value sendiri, jadi dipercaya sama orang kantor kayak oh dia bisa nih, dia pinter nih, dan pasti akan dinilai dan nggak mungkin tutup mata ya Bu ya, bos-bos ya kalau ada yang value-nya lebih dari A gitu kan kasarnya. Oke Bu, kalau misalnya nih menurut Ibu, komunitas tuh penting nggak sih untuk karakter generasi emas ini Bu? Penting banget. Jadi teman-teman bisa melihat ya, maksudnya bagaimana kondisi situasi lingkungan bekerjanya saat ini. Syukur-syukur memang sudah baik nih, radius 10 meter di apa namanya yang setiap hari kita ketemu nih, syukur-syukur udah baik. Tapi ternyata dalam lapangan gitu ya, kita banyak menemui yang teman-teman yang ternyata toksik gitu. Artinya memang secara pekerjaan mereka juga tidak semangat dan akhirnya lama-lama mempengaruhi kita, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita juga mesti menyadari tuh hal tersebut sehingga patokan kita itu value-nya adalah bukan radius 10 meter tadi gitu. Jadi standarisasi kita adalah kita harus lebih tinggi dari itu, menciptakan standarisasi untuk diri sendiri. Jadi value-nya adalah kenapa kita harus mencari komunitas yang memang produktif, kreatif, terus membangun kita. Nah, itulah fungsinya sebuah komunitas. Jadi kita mesti mencemplungkan diri gitu ya dalam satu komunitas yang memang membuat kita tuh terus bergerak, terus maju gitu. Jadi kalau kita udah tahu lingkungan kita kayaknya banyak yang toksik, ya jangan stay di situ. Artinya bukan harus resign loh ya, tapi kita di luar komunitas yang tadi itu, kita juga harus tetap punya komunitas yang positif, yang istilahnya mengelilingi kita jauh lebih sering dibandingkan kita ketemu teman-teman yang mungkin toksik tadi, kayak gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sama juga buat Mas Indra nih, Mas Indra. Komunitas lingkungan kerja itu penting nggak untuk generasi emas ini atau untuk mungkin teman-teman yang kerja di lapangan? Menurut Mas Indra gimana? Baik, kurang lebih sama ya dengan Bu Gemala bahwa memang lingkungan itu akan mempengaruhi kondisi apa yang kita kerjakan. Tapi tetap saya berpikiran bahwa kalau memang tekad kita bagus gitu ya, lingkungan yang tidak mendukung pun gitu ya, tetap harus kita semangat gitu. Jangan sampai lingkungan yang kurang mendukung, lingkungan yang negatif mempengaruhi kinerja apa yang kita kerjakan. Contoh misalkan orang lapangan gitu ya, yang notabene kita tahu misalkan teknisi, misalkan tim sales yang ke lapangan gitu ya. Kita tahu lah orang lapangan tipikalnya seperti apa, ketika ke lapangan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ikut arus yang seperti itu. Jadi harus memang ketika bekerja, ketika diberikan tugas gitu, ya harus semaksimal mungkin dikerjakan, jangan sampai terbawa arus. Tentu atasan pun akan melihat ya kinerja masing-masing orang, pasti punya catatan masing-masing atasannya, supervisornya, dan itu menjadi bekal untuk penilaian untuk yang lebih baik lagi terhadap kinerja si karyawan tadi. Jadi ya intinya tadi lingkungan negatif jangan sampai kita terpengaruh. Lingkungan positif ya tentu akan lebih bagus lagi untuk mendukung proses pekerjaan kita. Jadi ya tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan rule. Ya, saya yakin nanti atasan pun akan melihat kinerja hasil pekerjaan kita. Seperti itu Mbak Eca. Tapi kalau dari Mas Indra sendiri, apakah sistem di dalam perusahaan itu mempengaruhi si SDM
atau enggak menurut Mas Indra? Ya, menarik pertanyaannya. Sistem di internal perusahaan mempengaruhi SDM atau tidak? Ya, tentu begini, setiap organisasi, setiap perusahaan ya punya aturan, punya SOP masing-masing. Ya, kita tahu itu. Secara umum mereka punya aturan yang mana aturan itu mau tidak mau, ya suka tidak suka, sebagai pekerja, sebagai anggota, misal yang masuk ke dalam organisasi, ya harus ditaati, Mbak. Gitu, harus ditaati. Ada istilah ya, take it or leave it, misalkan seperti itu kan. Jadi sebagai segimanapun kita masuk ke dunia pekerjaan, kita masuk ke lingkungan organisasi dengan adanya satu aturan, satu sistem, mau nggak mau harus ikut. Itu yang pertama. Tapi memang ada beberapa sistem atau ada beberapa aturan di satu organisasi ya, mungkin sistemnya kurang berpihak terhadap kinerja dan lain sebagainya. Saya bilang ini ada beberapa ya, bukan semuanya. Nah, hal itu memang harus perlu di reorganisasi menurut saya pribadi atau SOP kembali. Supaya apa? Supaya untuk ya tadi mencapai maksud dan tujuan KPI perusahaan supaya tercapai. Itu Mbak Ica. Intinya ya sistem itu memang mendukung SDM ya Mas ya. Ya, jadi kan ada begini kalau dari sistem manajemen, ketika orangnya dibilang kurang bagus gitu ya, atau kerjanya kurang maksimal, itu akan dikunci oleh sistem yang bagus. Nah ya, tapi ketika sistemnya bagus, SOP-nya bagus, tapi SDM-nya kurang bagus, itu juga nggak baik. Jadi ada tiga hal yang harus diperhatikan, harus linear, harus saling berkaitan. Yang pertama tentu SDM, ya, metode, ya, aturan yang ada dan skillnya tadi itu harus dikunci. Semuanya itu harus dikunci dengan sistem, dengan aturan yang bagus, Mbak. Karena kalau memang salah satunya pincang, saya yakin di sebuah organisasi nggak akan selaras berjalannya, tidak akan tercapai KPI yang udah ditentukan di sebuah organisasi atau perusahaan. Itu, Mbak. Intinya memang harus satu frekuensi kalau kata anak zaman sekarang ya Mas ya. Maksudnya dari internal, dari manajemen, dari karyawannya pun semuanya harus punya visi dan misi yang sama untuk bisa akhirnya mewujudkan suatu SDM atau suatu perusahaan yang sukses dan berhasil gitu ya Mas ya. Betul, betul. Itu penting itu. Jadi harus selaras tiga hal tersebut. Betul, Mbak. Nah, aku mau balik lagi ke Bu Gumala. Kalau tadi bagi Mas Indra kan tiga hal itu tadi adalah hal yang harus linear, yang harus saling berkaitan dan saling membantu satu sama lain atau sefrekuensi bahasa simpelnya. Nah, kalau menurut Bu Gumala, apakah sistem itu juga benar bisa mempermudah pekerja dan apakah sistem itu memang sangat berpengaruh untuk membangun SDM? Oke, kalau saya dari sisi SDM-nya, yang pertama itu memang tools itu sangat penting untuk bisa mendukung bagaimana sebuah sistem bisa berjalan. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa yang kita berikan sistem ini adalah manusia, sehingga kita juga memang harus maksudnya memberikan perilaku secara pendekatan personalnya dulu. Jadi ketika pendekatan personal itu sudah kena, dia akan lebih mudah dikelola atau mungkin di-manage secara sistem. Tapi ketika sistem itu serta-merta tidak disertai dengan pendekatan secara personal, itu percaya deh, pasti orang pasti akan selalu cari cara gitu ya untuk bisa ngakalin sistem itu sendiri. Jadi memang harus dilakukan secara linear, betul. Pendekatan secara personalnya dilakukan, terus kemudian sistemnya juga ditunjang. Nah, kebetulan kan memang sistem dari Jarifi sudah oke ya untuk teman-teman yang berada di lapangan. Jadi bisa memantau, memonitor keberadaan mereka. Nah, itu sangat membantu banget tuh untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki personil-personil di lapangan.
Nah, tadi paling pesan saya adalah lebih kepada pendekatan personal. Nah, kadang kita juga harus memahami karakteristik dari masing-masing leader. Jadi leader itu ada yang memang bisa langsung masuk kepada orang-orang di lapangan, ada yang istilahnya perlu perantara. Nah, kita harus jujur juga, termasuk saya nih ya, termasuk saya. Jadi saya adalah tipikal orang yang kalau misalnya untuk memantau teman-teman di lapangan, itu saya membutuhkan perantara yang memang lebih memahami di bidang teknis. Kenapa? Karena jangan sampai kita yang keahliannya adalah di bidang manajemen dan SDM itu langsung mengatur orang-orang di lapangan gitu. Karena memang pertama dari segi teknis juga kita juga tidak terlalu memahami. Terus kemudian yang kedua kita memaksakan diri. Nah, jadi mungkin itu pertama tadi adalah menemukan cara, terus kemudian melakukan pendekatan secara personal, terus kemudian juga dibentengi oleh sistem. Setuju, Mbak? Setuju ya, satu suara sama Mas Indra tadi ya berarti ya Bu ya. Tapi Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, aku mau sampaikan ke teman-teman, sebentar lagi kita mau foto bareng, jadi siap-siap mungkin yang mau pakai gel rambut atau yang mau ngeblow rambut, monggo, atau yang mau benerin hijab, monggo siap-siap, karena sebentar lagi kita on cam rame-rame dan kita foto bareng sama Bu Gemala ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, tadi kan Ibu bilang pendekatan secara personal. Apakah itu harus atasannya sering nongkrong bareng sama bawahannya atau gimana sih Bu? Maksudnya pendekatannya seperti apa sih Bu? Ya, biasanya kalau pendekatan personal itu pastinya di luar jam kerja, karena biasanya kita kalau misalkan di jam kerja itu kan lebih kepada arahan-arahan, terus kemudian lebih kepada teknis pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kita kan punya waktu makan siang, terus kemudian selesai kerja. Nah, itu biasanya hal-hal di luar pekerjaan itu juga perlu dibangun, seperti kegiatan-kegiatan bersama, seperti olahraga bersama, terus kemudian juga mungkin nonton bareng sekali-sekali itu nggak ada masalah. Jadi maksudnya memang yang bisa mengetahui seseorang itu secara personal. Nah, itu biasanya akan lebih mencair tuh. Kondisi bekerjanya juga nanti balik ke pekerjaan juga akan lebih enak gitu. Berarti kalau Bu Gemala sendiri pendekatan personal dengan para timnya itu dengan nyanyi bareng kali ya? Sekarang ada Gemala Simfoni pasti dimanfaatin nggak sih Bu fasilitas? Iya, jadi emang sengaja sih saya emang membuat ruang kreativitas di lantai 3 ini memang untuk selain memang untuk nantinya dibuka untuk direntalkan gitu ya, dan sudah berjalan, nah tapi khususnya adalah untuk tim kita sendiri juga kita fasilitasi. Artinya kita adakan kegiatan-kegiatan bersama di luar pekerjaan yang memang bisa membuat kita menjadi lebih dekat, terus kemudian hubungannya juga lebih asik gitu ya. Jadi sehingga pekerjaannya juga bisa terkoordinasi lebih baik lagi kayak gitu. Berarti jatuhnya kayak work life balance gitu ya Bu ya. Kerja Iya, tapi happy juga iya gitu ya Bu ya. gitu. Oke. Benar. Nyanyi-nyanyi bareng gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Bu, di Gemala Simfoni itu hanya bisa nyanyi aja atau bisa sekalian ada ruang, mungkin ada misalnya ada orang nih, saya nggak bisa nyanyi tapi saya suka menciptakan lagu atau memproduksi lagu, apakah ada juga atau gimana Bu? Ya, jadi di Gemala Simfoni sendiri ini sebuah ruang kreatif yang mungkin cukup lengkap ya. Pertama adalah kita ada beberapa studio. Yang pertama adalah studio recording atau rekaman. Memang yang kalau untuk di bidang seni bisa diarahkan ke sana. Kemudian ada studio konten juga. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya senang buat konten apapun gitu ya, apakah itu konten tentang SDM, konten tentang sistem, konten tentang apapun yang non formal, itu juga bisa. Kita ada green screen. Terus kemudian juga di sini ada istilahnya ada mentor-mentor yang nantinya akan nemenin sesuai dengan minat dan bakat yang dia ingin geluti. Misalnya kayak fotografi. Nah, kita punya nih mentor di fotografi. Terus kemudian untuk yang di multimedia, untuk yang pengen belajar buat konten, kita juga ada mentornya. Karena mentor itu menjadi salah satu hal bagian penting yang bisa mempermudah seseorang untuk bisa sukses dalam suatu bidang. Lengkap ya Bu ya ternyata ya. Saya kira cuma studio recording untuk nyanyi-nyanyi happy-happy, tapi ternyata bisa jadi tempat kasarnya cari cuan ya, maksudnya bikin konten, tadi bikin video untuk di YouTube mungkin ya, terus bisa juga untuk belajar kalau fotografi, bahkan ada mentornya juga gitu ya Bu ya. Hebat. Kita tunggu kehadirannya di sini ya. Iya, ini kita kolaborasi bareng ya Bu ya, Jarivis ya, nyanyi bareng kita nanti ya Bu ya.
Boleh, boleh. Kita tunggu kehadirannya di sini. Kita sudah selesai. Kemarin mungkin teman-teman pas ke sini masih belum selesai, studinya sekarang sudah selesai. Udah rapih ya, udah siap semua, udah ready sekarang ya Bu ya. Baik, sebelum akhirnya kita mau foto bersama, aku mau nanya satu pertanyaan lagi Bu. Apa sih harapan dan impian Bu Gemala dalam mempersiapkan generasi emas ini sih Bu? Oke, nah teman-teman mungkin ada sekaligus closing statement ya. Keberhasilan itu merupakan sebuah perjalanan panjang yang melalui proses yang dilakukan bersama-sama. Jadi kata kuncinya adalah bersama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi dimanapun teman-teman berada, jangan pernah mengasingkan diri dalam kepesimisan gitu ya. Jadi segera membaur. Kalau misalnya teman-teman ada masalah, cepat sadari, berbaur dengan sosial gitu ya, mensosialisasikan diri. Nah, dan temukan kembali energinya agar bisa berkarya, bekerja, dan terus memberikan yang terbaik yang kita bisa. Mungkin itu aja sih Mbak dari aku. Semoga bermanfaat hari ini. Kita tunggu kolaborasinya. Iya, berarti intinya untuk teman-teman hari ini yang hadir, untuk menjadi seseorang bergenerasi emas itu tidak dilihat dari umur, tapi dilihat dari kita mau berkreasi, berinovasi, dan belajar hal baru lah intinya ya Bu ya. Dan semua itu tetap kalau misalnya kita join di suatu perusahaan juga harus dilihat dari mereka mau yang baik ya kita juga harus jadi orang yang baik supaya akhirnya linear dan menjadi sama-sama sukses gitu ya Bu ya. Dan jangan lupa work life balance, dimana kalau misalnya kita udah stres kerja kita harus bisa stress relief supaya akhirnya kita pas kembali bekerja menjadi orang yang lebih positif dan lebih bersemangat lagi untuk bekerja gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau gitu Mas Indra, Bu Gemala, aku izin kita foto bareng-bareng.